Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Desinfektan Podcast. Nah, kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Apoteker Dwi Mudria Sarjana Farmasi selaku Production Center Director Beiersdorf Indonesia. Sobat Ulul Albab, aku ucapkan kembali selamat datang di Desinfektan Podcast. Podcast menginspirasi persembahan HMPSF Habatus Sauda. Hai, apa kabar Sobat Ulul Albab? Sebelumnya kenalin, namaku Safira, dan kali ini aku yang akan memandu jalannya podcast ini. So, let's go! Selamat siang Ibu Dwi. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Apakah sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Dwi bisa memperkenalkan diri, Bu, terlebih dahulu agar Sobat Ulul Albab yang sedang menonton ataupun mendengarkan podcast ini bisa mengenal lebih dekat dengan Ibu Dwi. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safira dan terima kasih sudah mengundang saya siang hari ini gitu ya. Nama saya Dwi Mudria. Saya lulusan Apoteker Universitas Gadjah Mada. Saya nggak perlu sebutin tahunnya ya, nanti ketahuan kalau udah tua gitu. Ya, jadi sepanjang karir saya selalu bekerja di industri gitu ya. Saya mengawali karir di industri farmasi, tapi tidak lama, hanya 3 tahun. Setelah itu saya full bekerja di industri kosmetik. Saya mengawali karir saya sebagai quality assurance, jadi di bagian quality gitu ya, selama 5 tahun. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bagian logistik gudang gitu ya gampangannya. Itu 3 tahun. Setelah itu alhamdulillah saya juga dapat kesempatan untuk bekerja di Hamburg sebagai quality lagi, bertanggung jawab untuk melakukan audit kurang lebih 9 bulan. Setelah itu saya kembali ke Indonesia bertanggung jawab sebagai production manager. Selama 2 tahun merangkap dengan project leader gitu ya. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bekerja di Thailand selama kurang lebih 2 tahun juga gitu ya sebagai kalau di tempat saya itu istilahnya launch coordinator manager. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana kita melaunching produk baru gitu. Nah, per tahun 2020 saya kembali ke Indonesia dan bertanggung jawab sebagai PC Director atau Production Center Director di factory kita yang ada di Malang gitu. Jadi dari sini saya berharap teman-teman yang sekarang masih kuliah, mahasiswa, tahu bahwa farmasi itu bisa jadi apa saja gitu. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan ketika kita terjun di industri kosmetik. Oke. Wah, luar biasa sekali Bu Dwi ini. Oke, Bu. Jadi untuk podcast kali ini mengusung tema industri kosmetik sedang berkembang pesat di Indonesia. So, apa sih peran apoteker terkait hal itu? Sepertinya Sobat Ulul Albab di luar sana sudah nggak sabar nih Bu mendengar cerita menarik dan informatif dari Ibu Dwi mengenai industri kosmetik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, bagaimana kalau kita mulai saja Bu podcastnya? Ya, baik. Kalau pertanyaan tadi kan apa sih peran apoteker di industri kosmetik gitu ya? Saya memisahkan menjadi 2 peran, secara legal dan secara profesional gitu ya. Secara legal di undang-undang kita di Indonesia, industri farmasi itu atau industri kosmetik itu harus mempunyai apoteker penanggung jawab. Paling enggak ada 2 apoteker di industri kosmetik. Jadi di sini apoteker bertanggung jawab sebagai penanggung jawab teknis dan penanggung jawab produksi gitu ya. Nah, sehingga sudah jelas kan role farmasi di sini adalah memastikan bahwa produksi itu dilakukan sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik, dan quality as a pharmacy kita bertanggung jawab perannya adalah memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan kualitas yang kita sudah janjikan ke konsumen gitu. Itu secara legal gitu ya. Nah, secara fungsional gimana gitu? Seperti tadi yang saya jelaskan,
sebenarnya peran farmasi itu banyak. Kita itu seperti fondasi gitu ya, karena kita tahu kita belajar bagaimana cara membuat kosmetik yang baik, sehingga seorang farmasi mempunyai peran untuk menerapkan apa namanya standar yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu, atau bagaimana sih caranya kita menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu, bagaimana cara kita menghasilkan kosmetik yang aman untuk konsumen gitu, sesuai dengan apa yang kita sudah klaimkan. Misalnya nih, klaimnya apa sih? Klaimnya mencerahkan gitu ya. Nah, as a pharmacist kita belajar bagaimana kita menghasilkan apa atau ingredient apa yang bisa menghasilkan efek untuk mencerahkan seperti itu. Jadi peran farmasis di sini itu menurut saya sangat krusial di industri kosmetik gitu. Baik, Bu. Langsung saja ke pertanyaan ya, Bu. Iya. Saat ini Bu Dwi menjabat sebagai Production Center Director di perusahaan Beiersdorf Indonesia, yang mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan, khususnya di bidang industri kosmetik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit mengenai hal apa sih yang memotivasi Ibu Dwi untuk memilih bekerja di bidang industri kosmetik ini? Iya, motivasinya itu saya tuh suka belajar. Jadi kalau teman-teman melihat kategori industri kosmetik itu adalah FMCG, fast moving consumer good. Artinya apa? Artinya produk ini itu didesain untuk memang harus selalu berinovasi. Jadi industri kosmetik itu harus mempunyai mindset atau strategi bagaimana dia selalu memperbarui produk-produknya. Dia harus selalu punya strategi bagaimana dia bisa punya produk baru gitu. Nah, itu salah satu motivasi saya bahwa ketika saya di industri kosmetik, saya selalu punya kesempatan untuk mengembangkan diri saya. Karena apa? Karena selalu ada hal baru, selalu ada tantangan baru gitu ya. Di samping itu juga alhamdulillah di perusahaan saya sekarang saya banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar, karena ini multinational company gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari negara lain, kita bisa belajar dari culture yang lain, kita bisa belajar dari inovasi-inovasi yang bukan hanya lokal sifatnya tapi juga internasional. Tapi bukan berarti nilai-nilai lokal itu tidak dihargai di sini meskipun kita multinasional. Jadi kita juga memberikan masukan, misalnya apa sih? Oke, di Asia itu orang sangat suka dengan konsep brightening. Everybody want to be white. Everybody thought that white is beautiful. So jadi kita kasih ide ini dan itu akan dikembangkan gitu. Jadi yang memotivasi saya terutama pertama, saya selalu bisa mendapatkan pengetahuan baru sehingga saya bisa belajar banyak, saya bisa mengembangkan diri gitu karena saya bisa bertemu dengan multicultural gitu ya. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat kayak dunia yang sangat luas gitu, dan saya berkontribusi untuk juga mendevelop tim saya gitu, mendevelop orang lain. Jadi karena menurut saya maju sendiri atau berkembang sendiri itu kurang asik gitu ya. Tapi kalau kita bisa berkembang sama-sama dalam satu tim, dalam satu perusahaan, itu juga sangat membahagiakan. Jadi itu motivasi saya sih. Terima kasih. Wah, sepertinya menarik banget ya Bu bekerja di bidang industri kosmetik ini. Iya. Lalu jika Ibu berkenan, mungkin bisa menceritakan sedikit awal mula dulu bisa bekerja di bidang industri kosmetik itu bagaimana? Oke, seperti saya sampaikan di awal ya, saya lulus itu memang bukan. Jadi saya sejak kuliah itu selalu pingin bekerja di industri multinasional. Jadi itu motivasi saya. Kenapa? Karena saya suka traveling pertama. Jadi jadi ketika saya lulus kuliah, saya selalu mencari kesempatan untuk bekerja di multinational company dengan motivasi saya ingin belajar seperti saya sampaikan. Jadi saya mengawali karir dan saat itu saya tertarik bekerja di tempat saya bekerja sekarang di kosmetik karena saya melihat brand ini gitu ya,
maaf saya tidak bisa menyebut brand, takutnya nanti dibilang iklan. Jadi karena brand ini itu mempunyai value yang bagus gitu ya. Jadi dia tidak hanya bersifat mempercantik dalam waktu singkat, tapi dia punya strategi bagaimana dia selain berkontribusi terhadap perawatan kulit, dia juga berkontribusi terhadap sustainability, terhadap lingkungan gitu. Mereka juga punya komitmen yang bagus terhadap orang. Kita menyebutnya itu care. Bagaimana kita itu care not only for skin care, but also for our environment. Pertama kali saya join di perusahaan saya ini, mungkin saat itu saya nggak tahu gitu ya, tapi melihat produk-produknya, melihat bagaimana orang itu sangat setia dengan produk ini, saya yakin bahwa produk ini itu sangat bagus. Dan begitu saya di dalam, saya semakin tertarik karena inovasi yang terus-terusan gitu, sehingga nggak bosan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang berpikir kosmetik, pasti kalau makanya di pasaran itu banyak sekali produk kosmetik, karena memang ketika kita kerja di kosmetik atau FMCG, continuous improvement atau inovasi itu adalah sesuatu yang menjadi fundamental gitu ya, dasar. Itu sih. Jadi awal mulanya memang karena saya dari awal dari sekolah saya selalu pingin kerja di industri multinasional dan saya ingin berkembang gitu. Dan memang industri kosmetik itu sangat tepat untuk ambisi yang seperti itu. Bu, di dalam profesi ini kan pasti tidak luput dari yang namanya tantangan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tantangan apa sih yang pernah Ibu hadapi saat awal-awal menjadi apoteker industri kosmetik hingga sekarang? Dan bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Oke, tantangan yang paling utama adalah pelajaran yang kita dapat di kuliah itu mungkin tidak cukup ketika kita bekerja gitu ya. Itu meskipun saya zaman dulu itu kuliah farmasi 4 tahun, terus apoteker 1 tahun ya. Nah, tapi ketika saya benar-benar ada di industri farmasi, itu ternyata saya melihat ini nggak cukup nih. Ketika kita ngomong CPOB, saya yakin teman-teman belajar ya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Atau kalau di kosmetik kita menerjemahkan menjadi cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, selama ini kita mungkin hanya belajar teorinya gitu ya, atau mungkin praktek datang ke industri 2-3 bulan gitu. Tapi begitu kita benar-benar terjun, kita melihat, oh ini kayaknya nggak ada di buku ya, nggak benar-benar di buku gitu. Ini ketika kita ngomong, oke, spesifikasi viscosity, ini tuh maksudnya apa gitu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita beradaptasi gitu ya. Bagaimana kita bisa catch up industri farmasi, industri kosmetik yang cepat dan detail dengan mungkin bekal kita yang masih sangat teori gitu. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita membuat diri kita, memotivasi diri kita untuk terus belajar, tidak malu bertanya, dan jangan takut membuat kesalahan. Mungkin beberapa orang, nanti kalau saya kayak gini, saya takut salah. Oh, nanti kalau saya tanya, mungkin bos saya nggak suka. Atau kalau saya tanya, mungkin supervisor saya mikir saya bodoh. Jangan pernah takut bertanya, atau jangan pernah takut membuat kesalahan. Karena apa? Karena kita memang tidak tahu gitu, dan kita memang harus bertanya supaya tahu. Kalau kita pendem sendiri, dan akhirnya membuat kesalahan yang fatal, itu malah nggak bagus gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan takut bertanya, terus belajar, cari sumber ilmu dari manapun gitu. Jadi di perusahaan industri itu kan banyak ya elemennya. Ada operator, ada packer, bahkan ada cleaning service gitu. Jangan malu bertanya. Tanyalah kalau memang tidak tahu. Itu kan ada peribahasa di Indonesia juga, takut bertanya sesuatu jalan meskipun ada Google gitu ya. Jadi sama ketika kita baru terjun di industri farmasi, industri kosmetik, atau baru bekerja dimanapun, saya yakin ini general, jangan takut bertanya. Yang kedua, kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi kita melakukan kesalahan, it's okay, it's fine, it's allowed to do a mistake, but don't do it again. Tahu nggak? Jadi jangan mengulang kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak apa-apa ketika 1 kali, tapi ketika itu 2 kali itu biasanya tidak ditolerir. Tapi jangan membuat takut. Jadi ketika kalau kita di industri itu ada istilahnya learning gitu ya. Jadi kesalahan itu sebagai pembelajaran.
Ketika kita melakukan kesalahan, oke, kita ditegur atasan misalnya, oke, kita belajar nih, apa sih supaya tidak apa yang harus kita lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang. Nah, jadi nanti kalau bekerja di industri kosmetik ya, misalnya nih, oke, ada suatu kesalahan. Biasanya kita akan diminta untuk mencari tahu ini sebabnya apa. Jadi ada namanya RCA, root cause analysis. Kita harus menganalisa masalah ini apa, penyebabnya apa. Nah, setelah tahu penyebabnya, bagaimana cara kita memperbaikinya dan bagaimana cara kita mencegahnya gitu. Nah, jadi ini mulai mahasiswa saya berharap dan saya kasih tips ini sangat penting. Mulai ditimbulkan analytical thinking istilahnya. Jadi kita kayak why, pasti pernah belajar ya, Y1, Y2, Y3, Y4 gitu. Jadi semakin kita terlatih melakukan itu adalah bekal yang bagus ketika nanti teman-teman terjun di dunia kerja. Jadi itu tadi tantangannya memang menurut saya dari mahasiswa menjadi pekerja gitu ya, benar-benar melakukan pekerjaan itu tidak mudah. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Seperti yang saya sampaikan, saya setiap 1 tahun 2 tahun pasti ganti role gitu. Tapi itu membuat saya semakin bersemangat melakukan apa yang saya lakukan gitu. Jadi kan kalau nggak salah di 7 Star Pharmacy itu ada kan long life learner, itu memang jiwa kita as a pharmacist gitu. Jadi itu benar-benar dipegang. Ya, Bu. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang tertarik pada bidang industri kosmetik ini agar dapat mudah dalam beradaptasi, lalu juga mungkin untuk mata kuliah, apa yang harus benar-benar kita kuasai sebagai mahasiswa yang akan menggeluti bidang ini, Bu? Ya, oke. Saya nggak tahu ya mata kuliah zaman sekarang, tapi kalau saya boleh share di zaman saya dulu, di zaman saya dulu ada mata kuliah namanya farmasi industri. Of course, itu harus benar-benar dipahami. Bagaimana kita memahami CPKB gitu ya. Apa ya basic-basic cara pembuatan obat yang baik. Kalau cara CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik, setahu saya itu sekarang belum ada petunjuk teknisnya. Tapi kalau CPOB ada. Tapi sebenarnya persyaratan di CPKB itu diambil dari CPOB, cuman mungkin syaratnya lebih diturunin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat di zaman saya dulu ada mata kuliah namanya kimia analisis. Nah, kimia analisis ini juga penting ketika teman-teman farmasi nanti bekerja di industri kosmetik atau industri farmasi di bagian QC misalnya. Nah, kimia analisis ini sangat berperan. Bagaimana kita menganalisa sesuatu dan bagaimana kita melakukan terjemahan atau mengambil kesimpulan dari analisa yang kita lakukan. Selanjutnya yang diperlukan lagi mungkin farmasetika dan kimia organik gitu ya. Karena kalau misalnya farmasis atau apoteker nanti terjun di industri dan dia ditempatkan di R&D gitu, bagian pengembangan. Maka dia harus tahu nih, oke, bahan A dengan bahan B itu secara compatibility gimana gitu. Karena kita tidak mau menghasilkan kayak pulp yang banyak gitu ya misalnya. Itu kenapa kimia organik, farmasetika itu juga sangat penting dipahami. Selanjutnya manajemen. Saya dulu juga ada namanya manajemen farmasi di mata kuliah saya. Ini juga sangat penting gitu ya karena at the end industri itu bisnis gitu. Jadi bagaimana kita harus memanage area kerja kita, memanage perusahaan kita gitu, sehingga perusahaan ini bisa berjalan dengan sesuai yang ditargetkan gitu. Itu aja sih Mbak. Oh iya Bu, tadi kan di awal Ibu sudah menyinggung tentang bahwasannya Ibu pernah bekerja di Jerman dan Thailand. Mungkin saya sedikit diceritakan Bu, pengalaman kerja di industri kosmetik di luar negeri itu seperti apa dan apa bedanya dengan di Indonesia? Oke, jadi saya kerja di Jerman itu tahun 2016 gitu ya. Yang saya rasakan ketika saya di Eropa itu tren kosmetik itu sangat berbeda dengan di Asia gitu. Kalau jadi di Eropa itu banyak sekali produk-produk yang memang untuk skincare. Dia ada untuk dekoratif, tapi menurut saya itu jenisnya tidak sebanyak skincare gitu. Jadi mereka lebih suka make up less gitu ya, tapi make sure bahwa kulitnya ini sehat.
Jadi itu kenapa banyak sekali produk-produk dan produknya itu inovasinya cenderung pada season. Jadi misalnya di winter, ketika winter kulit itu sangat kering gitu, sehingga moisturizer atau pelembab itu hampir mendominasi supermarket atau kayak apa ya, toko obat gitu ya. Kalau kan ada beberapa kosmetik yang kosmetik itu hanya dijual di toko obat di drugstore gitu. Jadi inovasinya tuh based on season. Misalnya seasonnya summer gitu ya, musim panas, orang suka berjemur, maka produk um, sunscreen itu sangat laris dan sangat banyak. Jadi di Eropa kalau saya melihat itu lebih banyak ke skincare dan dia inovasinya itu selalu mengikuti musim. Kalau mereka telat, maka akan ada impact di bisnis gitu. Bayangin aja, misalnya inovasinya telat, harusnya launching di summer, tapi nanti di winter gitu ya. Jadi ngapain orang pakai sunscreen di winter di mana itu nggak ada sinar matahari, itu kan juga nggak mungkin juga. Jadi yang menarik lagi, orang di Eropa itu sangat bangga ketika kulit mereka kecoklatan. Beda dengan kita di Asia. Saya yakin teman-teman kalau pergi ke pantai itu sebisa mungkin ditutupin tuh ya biar nggak hitam gitu ya. Nah, kalau di Eropa mereka sangat bangga ketika pulang dari liburan dan kulitnya menjadi gelap. Itu adalah kebanggaan tersendiri. Itu kenapa ada inovasi bagaimana cara membuat kulit menjadi gelap. Namanya tanning. Nah, itu juga harus launching sebelum musim panas gitu. Jadi orang ketika musim panas sudah beli dan sudah punya gitu. Itu yang menurut saya juga sangat sangat excited ya gitu. Bagaimana kok setiap musim ini tren kosmetiknya itu beda gitu. Dan memang harus benar-benar disiplin tuh, karena mereka tahu begitu telat gitu udah nggak laku lagi gitu kan, sayang, perusahaan jadi rugi. Terus kalau saya di Thailand itu tahun lalu ya, saya 2019 sampai 2020. Thailand ini juga sangat menarik. Thailand ini seperti Indonesia kan secara culture, kalau kita lihat dari segi misalnya apa ya posisi gitu ya. Tapi mereka sangat berbeda karena apa? Karena Thailand ini memang impact turis itu sangat besar gitu ya. Nah, jadi di Thailand ini hampir semua lini kosmetik itu berkembang dengan bagus. Jadi mulai dari dekoratif itu hampir sama kayak Korea gitu. Banyak sekali produk-produk dekoratif dan itu selalu laku kalau saya lihat. Yang kedua juga skincare. Skincare mereka sangat bagus. Tapi apa? Bedanya tren di Korea kalau dibanding Eropa tadi saya sudah sempat singgung, kita lebih ke Thailand lebih ke kayak brightening gitu, bagaimana cara mencerahkan gitu. Terus yang kedua adalah penggunaan anti aging. Ini juga menurut saya fenomena yang menarik gitu ya, anti aging, anti penuaan dini gitu. Di Eropa, orang baru pakai anti-aging ketika usianya di atas 40 tahun. Tapi di Asia, studi menunjukkan umur 25 tahun orang sudah mau pakai anti-aging, gitu, terutama yang perempuan gitu ya. Itu kenapa development anti-aging di Asia itu sangat maju gitu. Jadi seperti itu sih yang saya lihat gitu. Berarti untuk kita sebagai farmasis itu juga harus itu ya Bu, apa namanya, melihat bagaimana pasar di masyarakat wilayah tertentu tuh beda dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya Bu di wilayah-wilayah. Iya, karena seperti tadi saya bilang, kosmetik itu kan FMCG ya, fast moving consumer good. Jadi memang kebutuhan konsumen itulah driver kita ketika kita melakukan inovasi. Of course, berarti kan kalau kita di Indonesia, ya konsumen kita orang Indonesia, kita mesti tahu karakter orang Indonesia seperti apa gitu. Thailand juga seperti itu, Eropa juga seperti itu. Jadi memang as a pharmacist, apalagi kalau kita nanti misalnya kita bekerja di bagian R&D gitu ya, bagian pengembangan produk, itu harus benar-benar tahu, atau di marketing bahkan, itu harus benar-benar tahu bagaimana sih konsumen kita supaya produk yang akan kita bikin itu laku gitu. Baik. Lalu berbicara mengenai perkembangan industri kosmetik, Bu, kalau di wilayah Jerman dan Thailand itu perkembangannya lebih ke arah mana, Bu? Kosmetik dekoratif atau skincare? Lalu untuk Indonesia sendiri itu bagaimana perkembangan kosmetiknya, Bu? Kalau menurut saya, kalau di Eropa itu lebih ke skincare ya gitu ya. Seperti tadi saya bilang, dekoratif ada, tapi sangat standar lah menurut saya. Kalau di Thailand, saya melihat dua-duanya gitu ya, karena kalau kita lihat perempuan Thailand itu hampir semua mereka bisa make up.
Bahkan saya yakin teman-teman tahu di Thailand itu banyak sekali transgender gitu ya, yang mungkin lebih cantik daripada perempuan biasa dan kemampuan bermakeupnya sangat bagus gitu. Nah, karena impact turis juga, jadi perkembangan kosmetik di Thailand itu sangat pesat dan hampir ke semua arah gitu, skincare iya, dekoratif iya gitu. Ya, tapi mungkin lebih ke dekoratif ya, karena memang culture-nya atau jenis pergaulannya itu lebih ke bagaimana mereka selalu on point ya kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Bahkan mereka ada flight pagi jam 6 itu make up-nya udah lengkap banget tuh. Jadi menurut saya ya di Thailand mungkin lebih ke dekoratif, tapi sangat bagus lah. Saya suka cara mereka make up hampir kayak kayak Korea gitu. Kalau di Indonesia sendiri, menurut saya kalau saya lihat sekarang sih mungkin juga ke dekoratif ya. Skincare itu banyak, tapi mungkin masih yang apa ya, yang masih mendasar gitu ya. Gimana? Yang simple-simple aja kalau di Indonesia ya, Bu. Iya, dan arahnya lebih ke Indonesia itu menurut saya ya, arahnya lebih ke brightening aja gitu. Jadi baik orang sangat suka ketika kulitnya putih. Itu kenapa inovasi-inovasi banyak mengarah ke sana gitu. Tapi kalau saya lihat dekoratifnya sekarang cukup ini sih, cukup berkembang pesat. Saya melihat banyak sekali brand-brand untuk dekoratif yang dan brand-brand internasional yang masuk ke sini gitu. Oke, Bu. Lalu untuk perkembangan kosmetik sendiri, Bu, di Indonesia ini kan sedang pesat ya, Bu, maju sangat pesat. Lalu menurut Ibu Dwi sendiri, apakah kemajuan ini itu akan membuka peluang Indonesia untuk menjadi kiblat kosmetik halal di kawasan Asia Tenggara? Dan juga apakah menurut Ibu produk yang halal itu sangat penting bagi kosmetik ataupun skincare di Indonesia? Ya, kalau kita umat Muslim ya, atau yang beragama Islam, saya yakin kehalalan itu pasti sangat penting gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menjadi kiblat kosmetik? Oh, tentu saja bisa gitu, kenapa? Why not gitu ya? Dan kalau saya lihat, bahkan saya punya regional office di Timur Tengah, itu mereka tidak terlalu mensyaratkan produk yang halal selain makanan. Itu saya sangat surprise gitu ya. Jadi memang Indonesia ini yang mengawali, menginisiasi untuk halal di kosmetik gitu, dan itu sangat gencar dari pemerintah. Nah, cuman di sini menurut saya tuh ada satu tantangan gitu ya. Tantangannya apa? Karena kosmetik ini kan industri yang di tengah-tengah ya. Kita membutuhkan raw material. Nah, sedangkan perkembangan industri raw material di Indonesia ini menurut saya belum pesat, belum banyak opsi yang bisa kita gunakan sebagai dengan skala industri untuk raw materialnya ada, tapi menurut saya kurang banyak gitu ya. Nah, jadi kalau memang pemerintah Indonesia punya ambisi menjadi kiblat industri kosmetik yang halal, maka yang perlu tantangannya adalah perlu menyiapkan industri-industri raw material yang mendukung ini. Karena saat ini terusan kalau dari kami pun itu masih cukup kesulitan mencari alternatif lokal. Nah, tapi good thing-nya halal tuh sekarang bukan jadi hal yang baru juga di dunia internasional. Maksudnya kita masih bisa menemukan supplier di luar negeri yang dia bisa memenuhi requirement halal ini. Tapi tentunya ini akan jadi tantangan dalam bidang biaya gitu ya, dalam hal biaya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Indonesia bisa menjadi kiblat kosmetik yang halal, ya pasti bisa. Cuman kita mesti menyiapkan, atau ini tantangan pemerintah juga, menyiapkan support untuk ini gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah menggalakkan nih pengusaha-pengusaha untuk membuat industri raw material yang halal juga di Indonesia gitu, atau di luar, meningkatkan kerjasama dengan MUI negara lain gitu ya. Jadi di setiap negara itu mereka juga punya Islamic Center gitu ya. Saya pernah ketika saya di Eropa, saya melihat ada Islamic Center di Roma, di Vienna, Austria gitu ya. Jadi di Thailand juga ada Islamic Center. Mungkin dengan MUI misalnya menjalin kerjasama dengan Islamic Center di luar sana, itu juga bisa mempermudah industri kosmetik untuk mendapatkan raw material yang halal, sehingga bisa meningkatkan juga jumlah produksi di lokal gitu.
Jadi ya bisa sih, semoga memang kita bisa menjadi kiblat kosmetik halal di dunia gitu, bahkan nggak hanya di Asia Tenggara, karena ya itu surprisingly kayak Malaysia masih belum begitu mensyaratkan, Timur Tengah belum begitu mensyaratkan. Jadi ini memang peluang yang sangat bagus sih. Ya, Bu. Saya juga kaget, Bu. Saya kira di Timur Tengah tuh malah lebih ketat dari di Indonesia gitu, Bu, mengenai kehalalan kosmetiknya. Ternyata enggak ya, Bu? Nggak sejauh yang saya tahu, nggak gitu. Tapi kita berusaha, at least saya ketika saya ada kesempatan berdialog dengan rekan-rekan saya yang dari Turki gitu, dari Dubai, saya selalu memperkenalkan ini. Untuk di perusahaan saya ini juga bukan hal yang baru sih. Ya. Baik. Lalu Bu, dalam industri kosmetik sendiri kan kita juga tahu ya Bu, kalau kita itu dalam membuat produk harus hmm, harus ber harus memiliki apa ya, semacam hal yang bisa menggait banyak konsumen. Menurut pengalaman yang Ibu miliki nih, bagaimana tahapan atau cara-cara yang harus kami lakukan agar dapat membuat sebuah produk yang menarik perhatian masyarakat, tapi juga aman untuk dipakai? Lalu, apakah ada pedoman-pedoman khusus yang harus dijadikan acuan dalam proses pembuatan skincare ataupun kosmetik tersebut? Ya, jadi sebenarnya kalau pedoman khususnya sih yang kita punya as apoteker, kita punya cara pembuatan obat yang baik. Jadi itu memang menurut saya itu dasar banget. Dan kita selama kita bisa mengikuti itu dan patuh terhadap aturan-aturan itu, kita pasti bisa menghasilkan kosmetik yang berkualitas gitu. Tahapan-tahapannya yang pasti kalau ingin menjadi membuat produk yang laku, kita harus melakukan market research. Seperti tadi saya bilang, bagaimana sih karakteristik konsumen di Eropa gitu. Pertama kita harus punya segmen, apakah kosmetik ini untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kalau untuk perempuan tujuannya mau apa nih gitu. Oke, mau brightening, mau anti-aging, atau mau atau moisturizing gitu ya. Nah dari situ kita harus cari bahan nih, misalnya oke, brightening, bahan apa sih yang bisa untuk brightening dan aman gitu. Karena jangan sampai kita membuat produk yang tidak aman. Misalnya hidrokinon konsentrasinya berapa tuh, itu kan juga ada semua di aturan pemerintah di Farmakope gitu ya. Jadi tetap pedomannya adalah CPOB, Farmakope, aturan-aturan pemerintah gitu, aturan-aturan dari BPOM, itu harus kita tetap pegang dengan ketika kita mengembangkan suatu produk gitu. Jadi ya yang paling utama kalau pengen laku ya kita harus melakukan market research, tentukan pasar, tentukan tujuan, dan kita setelah dapat konsepnya, nah, kita lakukan percobaan-percobaan di lab biasanya ya. Jadi pasti ada skala lab dulu, bikin kecil dulu. Kalau misalnya skala labnya biasanya nggak banyak tuh 1 kilo berhasil. Nah, nanti kita ada namanya stability test. Nah, stability test itu produk kita dimasukkan ke climatic chamber gitu ya, dites setiap bulan gitu ya. Pasti ada parameter-parameter kritisnya, terutama harus bebas dari mikro gitu. Oke, seperti itu ya Bu. Lalu untuk industri sendiri kan Bu, ini maupun industri kosmetik ataupun yang lainnya, kita pasti diwajibkan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan kepada BPOM ataupun MUI. Nah, lalu apakah ada syarat khusus Bu untuk mendaftarkan diri ataupun istilahnya brand di MUI atau BPOM? Lalu apakah prosesnya itu memakan waktu yang lama Bu? Soalnya silakan Bu. Ya, jadi ini dua proses yang berbeda ya. Jadi BPOM sendiri, MUI sendiri. MUI untuk kehalalan, BPOM itu kita namanya ada notification number. Jadi lembar notifikasi yang itu kita akan put di setiap produk. Gitu. Jadi kalau produk setiap produk yang kita hasilkan itu harus ada notifikasi di BPOM itu atau registrasi gitu ya. Zaman dulu namanya registrasi. Itu banyak syarat-syaratnya gitu ya. Saya nggak bisa detailkan di sini, tapi itu ada pedomannya dari BPOM dan itu tidak susah karena semua sudah dilakukan secara online dan sudah standar. Jadi nanti BPOM akan kasih tahu, oh ini loh dokumen yang diperlukan. Namanya kita sebutnya itu paketnya namanya dosier. Jadi di situ ada proses pembuatan, ada layout pabrik, ada penanggung jawab, terus ada bahan-bahan yang diperlukan, hasil stability test mungkin ya saya lupa untuk kosmetik ini wajib atau enggak. Tapi yang paling utama adalah yaitu layout, penanggung jawab teknis tadi, yang memang penanggung jawab produksi, bahan-bahan yang digunakan, proses produksinya seperti apa. Itu untuk notifikasi ya. Dan klaimnya apa? Klaim ini sangat penting.
Jadi ada beberapa klaim itu yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan oleh BPOM. Jadi misalnya nih whitening, nah kosmetik itu tidak boleh bilang whitening sebenarnya. Karena itu kan kayak merubah sesuatu ya, karena kosmetik kalau kita lihat pengertiannya kan tidak sampai merubah sesuatu gitu. Jadi makanya kita sekarang kayaknya kita boleh menggunakan kata brightening, jadi mencerahkan gitu. Dulu memang boleh, tapi setahu saya sekarang kita sebisa mungkin menghindarkan menggunakan kata whitening. Jadi kita harus mengikuti apa pedoman-pedoman dari BPOM ini, dan itu tuh sudah ada petunjuknya. Saya yakin itu nggak susah. Yang kedua ke MUI halal. Nah halal ini punya persyaratan sendiri gitu. Jadi kita harus diaudit dulu. Jadi kita pertama kayak mensubmit dokumen. Dokumennya itu apa? Dokumennya itu adalah raw material. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu halal atau enggak. Jadi itu harus ada statement dari raw material supplier kita nih. Oke, misalnya kita pakai taruhlah metil paraben gitu ya. Nah, jadi supplier kita harus kasih tuh sertifikat metil paraben ini tidak menggunakan babi gitu atau halal. Yang kedua yang kita harus submit adalah proses produksi. Kita memastikan bahwa proses produksi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung animal atau mengandung babi. Nah, itu kita sampaikan ke MUI, dan kembali lagi prosesnya sangat mudah, menurut saya sangat nyaman karena semua bisa dilakukan dengan online. Habis itu MUI akan memverifikasi ke kita. Nah, habis itu kita akan lakukan audit juga. Jadi MUI akan mengaudit, akan datang ke pabrik, akan ngecek gitu apakah itu semua sudah sesuai dengan dokumen yang disampaikan atau enggak. Nah, baru kita akan mendapatkan sertifikat halal. Nah, prosesnya sendiri itu sekitar 2-4 bulan tergantung kelengkapan dokumen kita gitu. Bisa jadi nggak lengkap nih, atau bisa jadi udah lengkap 2 bulan mungkin selesai. Tapi kalau ternyata masih dari audit masih ada temuan tuh yang harus di follow up gitu ya. Nah, kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk memperbaiki itu. Habis itu kita sampaikan ke MUI dan mereka akan bilang oke, sudah cukup dan sudah mendapatkan fatwa halal. Itu sih. Jadi sebenarnya dua-duanya juga diperlukan audit, tapi sepanjang pengetahuan saya yang saat ini saat ini tuh prosesnya kurang lebih sama, tapi mungkin persyaratannya sedikit berbeda karena petunjuk teknisnya halal dan CPOB ini adalah CPKB ini dua hal yang sedikit berbeda gitu. Tapi so far menurut saya sih prosesnya sangat nyaman dan sudah jelas gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti proses ini dengan mudah gitu. Lalu Bu, apakah ada tenggat waktu sendiri untuk kita, misalkan nih pada awal pendaftaran kita tuh kurang berkasnya, lalu apakah ada tenggat waktunya, harus berapa lama kita melengkapi berkas tersebut atau bebas saja gitu? Bebas saja setahu saya, cuman kan kita butuh cepat juga ya sebagai produsen gitu ya. Kalau kita nggak dapat nomor edar atau nggak dapat nomor notifikasi, nggak dapat sertifikat halal, kita nggak bisa jual produk kita juga gitu. Jadi sebenarnya kepentingannya itu ada di perusahaan gitu. Itu kenapa kita di perusahaan harus benar-benar rajin untuk follow up nih. Kita harus disiplin follow up. Kita harus memutuskan sendiri kapan saya harus melengkapi dokumen ini. Karena sebenarnya yang perlu itu kita, bukan pemerintah gitu ya. Jadi kalau tenggat waktu dari pemerintah itu setahu saya tidak ada, tapi dari kami ingin segera mendapatkan nomor notifikasi atau sertifikat halal ini supaya memastikan memang produk kita bisa kita jual. Gitu. Baik, seperti itu ya Bu. Lalu untuk menutup sharing kita pada hari ini, mungkin Ibu Dwi dapat menyampaikan beberapa motivasi untuk mahasiswa yang tertarik untuk menggeluti bidang industri kosmetik tapi masih ragu, Bu. Silakan. Iya, jadi sebenarnya jangan ragu ya, kalau memang pingin di industri kosmetik, jangan ragu deh, karena menurut saya ini sangat asik gitu ya. Seperti saya bilang, inovasinya itu sangat banyak gitu. Jadi teman-teman nggak akan bosan gitu. Dan menurut saya as a pharmacist, dengan salah satu prinsip yang sangat saya ingat ada long life learner. Jadi kita belajar terus, kita bisa mengembangkan diri. Kita bisa kosmetik itu banyak hal. Jadi di Thailand itu juga lagi berkembang industri kosmetik berdasarkan obat tradisional dan bahan-bahan tradisional gitu ya. Di Indonesia pun saya yakin juga seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, menurut saya tetapkan hati deh.
kalau memang suka tantangan nggak gitu. Jadi pasti akan banyak tantangan di kosmetik ini. Terus apa sih yang membuat ragu gitu? Mungkin kalau kalau teman-teman lihat kosmetik itu kan menarik ya gitu. Jadi saya nggak mau bandingin sama obat. Cuman kadang obat itu inovasinya itu cukup lama. Mungkin 1 tahun belum tentu ada obat baru gitu. Kalau kosmetik kalau teman-teman lihat gitu ya, 1 tahun mungkin lotion aja udah ganti packaging berapa kali tuh. Jadi kan asik gitu ya. Terus asiknya lagi kerja di industri kosmetik itu apa ya? Produknya bisa kita coba gitu ya. Terutama yang cewek-cewek ini kalau produknya lotion pasti kan asik tuh nyoba bagian QC gitu. Terus sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau ada teman yang kulitku berminyak nih gitu, enaknya aku pakai produk apa ya gitu. Nah kalau kita kerja di industri kosmetik dan kita tahu salah satu produk kita itu, nah kita bisa sarankan juga gitu. Terus multinational company itu juga sesuatu yang menarik gitu ya. Kita bisa punya kesempatan untuk belajar di negara lain, mengenal orang-orang dari negara lain. Bukan berarti kalau hanya lokal itu nggak menarik, enggak. Tapi kalau ada kan beberapa orang yang memang dia kayak suka bergaul gitu dengan banyak orang. Selain itu kita juga bisa mempromosikan culture kita Indonesia ke negara lain juga gitu. Saya ingat waktu saya di Jerman, saya mempresentasikan bagaimana Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan begitu banyak bahasa daerah gitu ya, begitu banyak agama gitu. Kita juga kalau kita ngomong dari segi Islam, kita punya kesempatan berdakwah gitu. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa ada loh value-nya kita menghasilkan produk yang halal ini bukan hanya makanan gitu. Jadi saya ingat karyawan saya itu sangat sangat bangga ketika dia bilang, oh saya menghasilkan produk yang halal kayak ada nilai agamanya gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang masih ragu untuk bergelut di industri kosmetik, coba deh lihat-lihat kosmetik di sekitar gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti akan suka dan akan merasa lebih tertarik lagi untuk mendalami kosmetik ini. Terutama tantangannya adalah kita lihat di luar sana itu banyak kosmetik yang nggak aman juga ya, mereka pakai hidrokuinan yang sangat tinggi gitu. Nah tugas kita nih sebagai farmasis memastikan produk kosmetik kita aman, karena yang paling penting selain halal, produk ini itu juga aman ketika dipakai. Jangan sampai nih kita kasih kortison atau ya tadi hidrokuinan yang secara jangka pendek mungkin efeknya cepat, tapi secara jangka panjang itu kayak merusak ya. Jadi ya itu tadi. Jadi di pekerjaan ini selain pengembangan diri, kita juga punya nilai-nilai agama yang kita bisa terapkan juga gitu. Kita juga bisa menjadi brand ambassador kalau misalnya di multinational company, mengenalkan negara kita, mengenalkan agama kita, mengenalkan culture kita gitu sih. Dan yang paling penting ya as a pharmacist, karena kita belajar bagaimana baik itu nanti kita kerja di rumah sakit, apotek, obat, itu saya yakin value nilai-nilai kemanusiaannya itu juga sangat besar gitu ya. Kembali saya bilang keamanan konsumen itu tanggung jawab kita. Betul sekali Bu. Jadi untuk Sobat Ulul Albab, untuk podcast kali ini dapat disimpulkan bahwasanya apoteker ini memiliki peran yang sangat penting dalam industri kosmetik. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara legal dan profesional, yang mana tanggung jawabnya ini besar dalam membuat sebuah produk yang aman dan sesuai standar pemerintah. Lalu untuk jadi apoteker yang baik, jangan takut bertanya dan terus belajar. Bukan begitu, Bu? Ya, benar. Dan jangan takut membuat kesalahan ya, karena dengan kesalahan kita juga belajar, tapi jangan diulang kesalahannya. Iya, baik. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan untuk Sobat Ulul Albab, jangan lupa untuk terus saksikan acara Desinfektan Podcast episode selanjutnya, yang pastinya dengan tema yang berbeda dan tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk tetap stay healthy, stay safe, and stay with us. Saya Safira selaku host podcast serta narasumber kita Apoteker Dwi Mudria Sarjana Farmasi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.